Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, Jiwa dan Semangat Nasionalisme. Podcast ini bertujuan untuk membahas tentang apa sih itu nasionalisme, bagaimana jiwa nasionalisme terbentuk dalam diri setiap individu, dan mengapa semangat nasionalisme penting di zaman sekarang ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng nih dengan narasumber kita yang satu ini. Boleh dikenalin diri dulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Madianka. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Jakarta Global University. Di sini aku sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang apa, Kak? Jiwa dan semangat nasionalisme di dalam diri setiap individu. Langsung aja kita mulai nggak sih, Kak? Aku mau nanya nih beberapa pertanyaan terkait jiwa dan semangat nasionalisme. Nah, menurut Kakak sendiri, bisa dijelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan kenapa kita setiap bangsa harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat nih, Kak? Nah, nasionalisme adalah rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air yang seringkali diwujudkan dalam kesetiaan kepada negara dan komitmen untuk menjaga kemerdekaan serta keutuhan wilayah. Nasionalisme itu bukan hanya sekadar tentang simbol-simbol negara nih, Kak, seperti bendera atau kebangsaan, tetapi nasionalisme ini juga mencakup semangat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat yang beragam. Oh, menarik sekali ya. Nah, tapi apa semangat nasionalisme ini masih relevan di zaman sekarang ini, terutama di tengah globalisasi yang serba terbuka seperti sekarang ini nih, Kak? Nasionalisme tetap sangat relevan, bahkan bisa dibilang semakin penting. Di tengah tantangan globalisasi, kita perlu menjaga identitas sebagai bangsa. Globalisasi memang membawa banyak peluang, tetapi juga ancaman terhadap banyak budaya lokal, keutuhan sosial, bahkan ekonomi kita. Dengan nasionalisme yang sehat, kita bisa menjaga kedaulatan dan kemajuan tanpa kehilangan jati diri sendiri. Oke, jadi semangat nasionalisme itu bukan berarti kita harus menutup diri, ya kan, Kak? Tapi lebih kepada bagaimana kita menjaga keseimbangan antara globalisasi dan identitas bangsa, betul, Kak? Tepat sekali, Kak Ica. Nasionalisme itu bukan soal memisahkan diri dari dunia luar, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa berperan aktif dalam dunia global tanpa kehilangan nilai-nilai yang kita anut. Oke, aku nanya lagi nih, Kak. Bagaimana dengan peran generasi muda dalam menjaga semangat nasionalisme? Apa yang bisa lakukan, Kak? Kan di sini generasi muda, berarti kita dong ya kaum Gen Z. Nah, di sini kaum Gen Z atau kaum generasi muda nih, kan kita punya peran penting. Kita adalah masa depan bangsa. Cara kita terlibat bisa beragam, mulai dari mengapresiasi budaya lokal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, hingga terlibat dalam politik untuk membangun bangsa. Selain itu, pendidikan yang baik juga penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Oke, nah jadi menurut Kak Salsa sendiri nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga semangat jiwa nasionalisme di zaman sekarang ini? Salah satu tantangannya mungkin pengaruh budaya asing yang begitu kuat, terutama lewat media sosial. Ini membuat banyak orang, terutama kaum muda seperti kita nih, lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar tanpa memahami nilai-nilai kebangsaan kita. Maka penting bagi kita untuk mengedukasi dan memberi pemahaman tentang pentingnya menghargai kebudayaan sendiri. Benar sekali. Mungkin ini juga saat yang tepat untuk menegaskan bahwa nasionalisme itu nggak harus dalam bentuk yang ekstrim, tapi bisa juga dalam bentuk yang positif, mengedepankan kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi nasionalisme itu tidak hanya perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang mendorong kita untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Menarik juga ya. Jadi nasionalisme itu bukan cuma soal perasaan cinta terhadap negara, tapi juga tentang tindakan. Nah, sekarang aku penasaran nih, banyak orang mengaitkan nasionalisme dengan perayaan besar seperti 17 Agustus. Nah, apa nasionalisme hanya berhubungan dengan momen-momen besar seperti itu, Kak? Dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Sebenarnya nasionalisme itu bisa dan harus ada dalam kehidupan sehari-hari, tidak
Misalnya ketika kita merayakan hari besar atau ikut upacara. Misalnya kita bisa menunjukkan semangat nasionalisme dengan cara yang sederhana, seperti menjaga kerukunan antara warga, menghargai perbedaan, atau berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan menggunakan produk lokal dan menjaga kebersihan, mendukung kebijakan yang bermanfaat untuk bangsa juga bisa dianggap sebagai bentuk nasionalisme yang praktis. Oke. Jadi nasionalisme itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya Kak. Oke, sekarang aku ada pertanyaan lain nih. Apa semangat nasionalisme itu bisa bertahan di tengah keragaman yang ada di Indonesia? Mengingat kita kan sangat beragam nih Kak, mulai dari suku, agama, bahasa, dan adat istiadat juga pun berbeda. Nah, ini memang tantangan besar bagi kita setiap bangsa, tetapi justru keragaman itulah yang menjadi kekuatan kita. Semangat nasionalisme yang sejati justru teruji ketika kita bisa hidup bersama dalam keberagaman. Kita perlu menjaga semangat untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga persatuan. Jadi, meskipun kita berbeda-beda, semangat nasionalisme kita harus mengikat, bukan malah memecah belah. Ini memang membutuhkan usaha dan kesadaran diri kita semua untuk saling menghargai. Nah, betul banget Kak. Nasionalisme itu memang bukan berarti kita harus ngomong atau seragam kan Kak. Nah, justru dari perbedaan kita itulah kita bisa saling melengkapi. Nah, pertanyaan berikutnya, banyak orang berpikir nih Kak bahwa nasionalisme itu hanya soal cinta tanah air, tapi apa ada kaitannya dengan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia? Tentu saja ada kaitannya. Nasionalisme itu erat sekali dengan rasa tanggung jawab kita untuk menciptakan negara yang adil dan makmur. Kalau itu benar-benar cinta Indonesia, kita harus peduli dengan masalah-masalah sosial seperti ketidakseimbangan ekonomi, pendidikan yang belum merata, atau ketidakadilan yang ada di masyarakat. Jadi, semangat nasionalisme itu juga harus diwujudkan dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial agar semua rakyat Indonesia bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Jadi nasionalisme itu nggak hanya tentang mencintai negara aja, tapi juga memperjuangkan kemajuan negaranya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Kak yang sering muncul. Apakah nasionalisme itu selalu identik dengan nasionalisme yang ekstrim atau radikal? Itu pertanyaan yang penting sebenarnya. Nasionalisme yang sehat itu adalah nasionalisme yang inklusif dan mengedepankan kebersamaan. Sayangnya, ada sebagian orang yang mengartikan nasionalisme itu dengan cara yang ekstrim, yang justru menimbulkan perpecahan dan intoleransi. Padahal nasionalisme yang sejati harusnya menghargai perbedaan dan mendorong kita untuk bekerja sama demi kebaikan bersama, tanpa harus menyingkirkan kelompok lain. Jadi kita hati-hati agar nasionalisme kita tidak menjadi sempit atau bahkan berbahaya. Setuju banget Kak. Jadi intinya nasionalisme itu harus inklusif dan tidak membedakan satu sama lain. Nah, sebelum kita tutup, Kak Salsa ada pesan terakhir nggak sih untuk sobat pendengar yang sedang mendengarkan podcast kita ini Kak? Pesan saya untuk sobat pendengar adalah mari kita hidupkan semangat nasionalisme dalam diri kita setiap hari, jangan hanya di hari-hari besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, menjaga kebersihan, dan berkontribusi pada kemajuan negara. Semangat nasionalisme adalah tentang tanggung jawab terhadap tanah air kita, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga untuk bersama. Kita semua punya peran untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Salsa buat waktunya. Mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman podcast kita kali